Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua pada sehat ya. Kali ini gue mau rehat sebentar dari bikin-bikin video makanan. Jadi sebagai gantinya gue akan bikin video yang satu ini, unboxing sebuah produk teknologi komunikasi. Cuma sebelum gue buka, gue merasa perlu nih untuk cerita dulu sejarah kenapa sih gue sampai beli produk teknologi komunikasi yang ini gitu. Jadi gini ceritanya guys. Bulan lalu itu sebenarnya gue udah mengalokasikan lah, udah planning gitu. Udah planning dan sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli sebuah iPad dan Apple Pencil untuk anak gue yang emang jago gambar. Dan dia lagi membiasakan diri untuk menggambar secara digital kan. Nah rencananya gue mau beli untuk bulan ini. Tapi emang dasar manusia ya. Manusia cuma bisa merencanakan, Allah juga yang menentukan. Jadi dilalah tadi malam itu handphonenya AA, suami gue manggil dia AA. Nah handphonenya AA ternyata mati dan mati total gitu. Jadi pas lagi dipakai terus tiba-tiba mati. Gue pikir kan karena baterainya habis. Udah tuh gue coba di charge. Jadi AA itu satu-satunya pengguna Android nih di rumah. Dan kalau misalnya Android itu kan kalau misalnya dia dalam keadaan power off gitu ya, mati total, itu saat di charge dia akan tetap keluar kayak gambar baterai abu-abu, terus ada logo powernya gitu kan, logo petir. Udah gitu nggak lama kemudian akan keluar seperti apa ya, kayak gerhana bulan ya, atau pokoknya bulat gitu deh. Udah gitu ada persentase baterai yang sudah ke charge. Nah ini tuh nggak sama sekali, nggak keluar si lingkaran itu, nggak keluar persentase, udah gitu nggak keluar juga si baterai berwarna abu-abu dengan logo powernya itu gitu. Makanya wah mati nih handphone nih. Nah itu udah dicoba sampai kombinasi beberapa kabel dan beberapa bonggol charge gitu. Sampai dia coba juga pakai power bank, bisa nggak nih gitu kan. Ternyata nggak bisa juga, sampai pagi pun masih nggak bisa dinyalain tuh handphone. Sampai teman kantornya nge-WA gua pagi-pagi dan minta AA untuk segera join conversation di salah satu WA grup kantornya gitu kan. Dan karena WA-nya mati gitu kan, apa handphonenya mati, WA-nya mati, mau pakai WhatsApp web juga nggak bisa gitu. Jadi ya udah deh, Ica pinjam dulu dong handphonenya. Si Ica yang jadi korban. Ica pinjam dulu handphonenya kata papi. Udah gitu udah tuh dia ganti SIM card di handphone Ica dan baru WhatsAppnya nyala. Cuma emang mau begitu terus, secara Ica kan butuh handphonenya juga kan untuk apa, belajar online kan di zaman ini kan, sekolah serba lewat WhatsApp apa segala macam kan komunikasi, termasuk yang kantor juga gitu kan. Makanya pusing banget tuh kalau nggak ada WhatsApp. Ya gue ngelihat kayak gitu gimana ya, sementara gue udah planning beli iPad. Jadi ya udahlah, sebagai manusia yang normal ya otomatis gue bisa melihat skala prioritas dari keadaan ini gitu. Jadi yang tadinya dana buat beliin buat anak gue gitu kan, jadi sebagian dipakai untuk beliin handphone tuh buat AA. Ya wis, jadi inilah handphonenya. Tada! Nah ini dia Samsung Galaxy A71. Ini kalau nggak salah memang keluaran tahun 2020 ya. Ini kita dapat hadiah tempered glass dari tokonya karena dia ada di luar box ya. Tapi kalau gue lihat dari video-video unboxing yang udah ada, A71 ini mendapatkan soft case langsung dari Samsungnya. Itu udah include di dalam boxnya. Coba nanti kita lihat ya. Terus alasan gue memilih A71 ini salah satunya ya karena RAM-nya gede ya. Jadi random access memory yang dimiliki oleh si A71 ini lumayan besar, yaitu 8 GB. Dengan memori internal sebesar 128 GB yang bisa disupport oleh SD card. Untuk tambahan storage-nya itu bisa mencapai 512 GB. Lumayan ya.
selama ini sih gue selalu berpendapat bahwa handphone-handphone yang berbasis Android, nggak peduli berapa besar pun RAM yang diklaim mereka miliki gitu ya, itu selalu lebih lambat daripada iPhone yang dengan RAM misal setengahnya gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu gue sempat tes tuh Android dengan RAM 4 GB dibandingkan dengan Apple iPhone 6s yang dengan RAM 2 GB. Itu sama-sama menjalankan aplikasi yang sama, lalu dibuka kamera, pasti ini deh, kamera yang di Android itu saat berubah arah dia ada lag sepersekian detik sampai dia fix menyorot arah yang baru gitu, terutama kamera depan dan terutama saat low light. Nah, ini nggak terjadi gitu di Apple, itu yang gue notice ya. Nah, kalau gue sih punya teori nih akhirnya gitu ya. Akhirnya gue punya teori untuk diri gue sendiri yang sampai dengan saat ini tetap gue pegang teguh, lah. Jadi di handphone berbasis Android, Android itu kan punya Google ya. Sedangkan si handphone itu pabriknya banyak kan, ada salah satunya ya Samsung ini kan. Sementara yang lain ada Oppo, Vivo, ada Huawei, terus apa lagi tuh, Xiaomi, kayak gitu-gitu. Jadi ada dua atau beberapa pihak yang berkepentingan di sebuah handphone Android. Ini yang membuat handphone Android itu lebih lambat daripada iPhone ya, karena kalau iPhone itu kan dia handphonenya punya Apple, udah gitu iOS-nya pun didevelop oleh Apple gitu kan, jadi dia istilahnya nggak ada campur tangan pihak lain. Kalau misalnya di handphone Android itu ada aplikasi-aplikasi yang tidak bisa kita uninstall, tapi hanya bisa kita disable. Percaya nggak? Coba deh aplikasi-aplikasi dari Samsung, terus sponsor ya, sama aplikasi-aplikasi dari Google, itu ada beberapa aplikasi yang tidak bisa kita uninstall, hanya bisa di disable. Bisa dicoba sama kalian sendiri di rumah yang punya handphone Android. Ini sebenarnya gue udah nawarin nih ke AA buat dia aja gitu kan yang unboxing untuk di channel dia. Tapi katanya nggak mau soalnya kan channelku khusus untuk kelas online, gaya banget. Jadi dia baru buka channel juga guys, namanya Gazebo Belajar. Nah, channelnya itu isinya tentang pelajaran-pelajaran apa aja sih. Jadi ada programming, ada juga pelajaran fisika untuk SMA gitu kan. Terus ya macam-macam, paling ada selingan lah kayak video-video yang bikin ngakak gitu. Tapi ini baru ya, jadi dia subscribernya masih sedikit banget dan viewnya juga masih sedikit. Tapi kalau kalian mau subscribe, sok aja. Gazebo Belajar, linknya ada di deskripsi gue. Nah, ini bisa dilihat ya, masih tersegel dusnya. Jadi sekarang kita buka ya. Oh ya guys, alasan lainnya kenapa gue beli Android aja untuk AA, bukan kenapa-napa, karena dia itu kan sehari-harinya sebagai Android app developer ya di kantornya, jadi ya memang dia lebih familiar aja gitu sama Android. Kucing, ya ampun si Ite, ngapain lo naik-naik? Ada yang mau ikutan eksis guys di YouTube. Tapi memang handphone Android ini cukup terjangkau ya. Mungkin karena Android itu katanya sih Android itu open source, bener nggak ya? Kata si Android app developer ini sih. Jadi si handphone Android ini dengan spek yang sedemikian rupa dia masih bisa terjangkau lah, maksudnya dibandingin iPhone ya. Oke, ini ada tusukan untuk slotnya kartu-kartu ya, slot SIM card dan SD card. Terus, nah ini seperti tadi gue bilang, jadi ada soft case yang langsung disediakan oleh Samsungnya. Lubang kameranya cukup besar ya. Secara si A71 ini salah satu fitur kameranya yaitu quad cam, jadi dia punya 4 jenis kamera di handphonenya ini. Nanti kita tes satu-satu ya. Buat yang mau sekedar menghindari lecet-lecet pada body handphone sih sok aja.
nggak perlu beli lagi. Jadi ini sudah bisa cukup melindungi handphonenya. Hanya sekedar untuk preventing scratch. Nah, ini salah satu kelebihan dari si A71 ini, yaitu dia bisa di-charge, baterainya bisa di-charge dengan super fast charging method ya. Jadi kalau misalnya di Samsung yang sebelumnya itu yang memakai USB tipe C-nya itu hanya di port yang pada handphone, kan itu fast charging disebutnya. Sedangkan pada bonggol chargernya itu tetap menggunakan USB biasa gitu kan. Nah, sekarang di metode super fast charging ini, itu baterai handphone di-charge dengan menggunakan USB tipe C di kedua ujungnya. Jadi baik di bonggol charge yang menuju ke listrik maupun di port handphonenya itu. Jadi dari USB tipe C ke USB tipe C. Nah, ini yang disebut dengan super fast charging. Ini salah satu kelebihan dari si A71 ini. Jadi di kabel charge-nya si A71 ini, kedua ujungnya merupakan USB tipe C jenisnya. Apa? Ini tuh bukan makanan kucing, ini telepon. Itu lihat tuh guys, itunya tuh kepalanya sampai pitak, berantem lu sama si Koneng. Oke, di plastik pembungkus handphonenya kita bisa lihat 3 fitur utama pada A71, yaitu yang pertama adalah Infinity O Display. Infinity O Display ini merujuk pada lubang kamera yang ada di atas ya, lubang kamera depan tepatnya. Jadi kan dia bentuknya O. Karena A71 ini modelnya full screen ya guys. Jadi dia nggak ada frame-nya gitu. Jadi cuma lubang kamera depan ada di layarnya itu. Nah, ini mereka menyebutnya sebagai Infinity O Display. Lalu ada fitur utama yang kedua yaitu quad cam. Yang tadi gue bilang itu ada 4 macam lensa yang disediakan oleh Samsung untuk si A71 ini. Ada yang kamera lensa wide, terus lensa biasa, lensa makro, sama satu lagi apa ya? Lupa nih gue. Dan yang terakhir dah fitur yang tadi itu super fast charging. Jadi si A71 ini baterainya itu kan 4500 mAh ya. Jadi cukup besar kapasitas baterainya, sehingga kalau diisi dengan kecepatan yang biasa-biasa aja nggak tahu deh bakal berapa lama. Makanya dia ada fitur super fast charging ini. Ini terus terang gue nggak pernah unboxing Samsung ya guys, karena karena gue nggak pernah punya Samsung. Jadi ini kok lemnya ini banget ya, kenceng banget. Seperti si Memeng penasaran banget lagi. Nah, gue milihnya itu warna haze silver. Jadi dia warna silvernya tapi ada efek garis-garisnya gitu, keren juga ya. Kalau untuk besaran layarnya, kalau gue nggak salah lihat speknya itu 6,7 inch ya layarnya, jadi lumayan besar. Cuma nggak masalah sih buat AA, secara tangan dia gede. Ini si Iteng ngapain lagi? Ini Samsungnya bau amis apa? Plastiknya aja sampai dimain-mainin begini. Dasar koceng ya. Ini kok di sebelah kiri nggak ada tombol volumenya ya? Guys, gue norak banget nih. Samsung tombol volumenya di mana sih? Kayaknya bukan di sebelah kiri. Nah, sekarang waktunya gue registrasi sama setting-setting di handphone yang ini. Oke? I'll be back. Oke, ini gue masih dalam proses setting-setting dan registrasi. Jadi gue mau nunjukin dulu ke lo apa yang gue maksud dengan banyak atau ada beberapa pihak yang berkepentingan pada sebuah handphone Android. Seperti yang ada di video ini, salah satunya yaitu pada saat kita setting-setting ada pilihan aplikasi yang disarankan. Nah, ada 2 aplikasi yang disarankan di sini, opsional gitu ya.
itu salah satu atau dua-duanya bisa di unchecklist, jadi bisa nggak dicentang atau nggak diinstal lah intinya. Nah terus ada di bawahnya yaitu tulisan aplikasi yang penting katanya, tapi dia nggak langsung tunjukkan aplikasinya apa, jadi kita harus pencet dulu nih drop down menunya. Dan setelah dipencet, nah ternyata di beberapa aplikasi yang dia bilang penting itu ada aplikasi video. Video ini kan kayak YouTube gitu ya. Terus ada Lazada, yang bener aja, masa aplikasi penting kayak gitu. Ini maksud gue tuh seperti ini tadi yang gue bilang, ada beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi ada beberapa aplikasi sponsor. Nanti juga setelah kita selesai setting, ada juga aplikasi lainnya yang otomatis terinstall tanpa kita minta gitu. Kalau buat kalian yang menggunakan aplikasi tersebut sih oke-oke aja kali ya. Tapi buat yang nggak menggunakan atau yang tidak pernah mendaftar untuk aplikasi itu, ya ini sebuah gangguan gitu ya. Apalagi kalau aplikasi tersebut hanya bisa di disable tanpa bisa di uninstall, otomatis akan mempengaruhi RAM dan storage internal yang ada di handphone ini gitu. Oke bentar ya, gue lanjutin registrasi dan setting-settingnya dulu. I'm back ya. Jadi ini gue udah install beberapa aplikasi. Terus seperti kalian bisa lihat di sini ada beberapa aplikasi sponsor ya. Tuh yang video tadi masih ada, Lazada juga, terus ada juga Netflix dan Spotify. Ini tanpa gue minta untuk install, dia udah install sendiri di situ. Nggak ngerti deh kenapa, padahal aplikasi backup dari handphone lama nggak ada juga yang aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Untuk gamenya gue coba install Mobile Legend aja kali ya, soalnya nggak pernah main PUBG-nya. Tapi ini pun Mobile Legend katanya udah lama banget nggak main, jadi lupa tuh ID-nya pakai email yang mana ya. Jadi nanti mau pakai ID baru aja, nggak apa-apa. Kalau untuk suara kayaknya nggak perlu dites ya, soalnya rata-rata handphone Samsung biasanya suaranya, speakernya maksudnya, itu cukup ini ya, powerful, bisa dibilang cukup powerful. Jadi suara mah pasti oke lah. Jadi langsung aja kita main Mobile Legend. Sini ya. Mainin sesuai petunjuknya ya. Cie, victory. Gimana, lumayan smooth? Iya, smooth. Kesemutan ya. Ya mungkin pengaruh dari RAM yang 8 GB itu kali ya, jadi grafiknya terlihat lebih smooth gitu. Banyak semut. Ya enggak lah. Oke, nah di sini tuh kalian bisa lihat ya yang tadi gue bilang, aplikasi-aplikasi tumpangan atau sponsor, atau aplikasi-aplikasi yang tidak kita install sendiri gitu. Jadi ada video, Lazada, Netflix, Spotify. Nah, di sini ada yang baru, gue baru notice juga. Entah ada mulai Samsung seri berapa ya, karena memang
udah beberapa tahun terakhir nggak beli Samsung. Jadi di sini ada yang namanya zona AR atau augmented reality. Ini walaupun A71 ini nggak se-lux S20 atau ya seri S lah gitu maksudnya. Tapi dia udah bisa AR ya. Padahal kalau dari Apple ya iPhone itu kalau nggak salah dari seri 6S sudah ada yang namanya augmented reality. Jadi lumayan telat juga kalau gue bilang. Oke guys, tadi kita udah ngetes RAM dan grafiknya dengan nyoba bermain salah satu game. Sekarang gue mau nyoba kameranya, tapi cuma buat foto ya, bukan untuk video. Nah, ini jadi setelah kita open kamera, itu ada menu single take, foto, video, dan more. Nah, kita coba lihat yang more dulu ya. Oke, setelah kita buka menu more, itu memang ada lebih banyak settingan lagi. Jadi ada food untuk food fotografi, terus ada night shot untuk motret dalam cahaya yang redup gitu ya, yang tidak mumpuni. Terus ada juga panoramik, makro, lalu ada juga settingan kamera untuk yang pro ya, jadi bisa ngatur sendiri ISO-nya berapa, aperture-nya berapa, fokusnya berapa. Terus ada juga untuk fitur tambahan bagi yang mau ngerekam video seperti slow mo, terus ada super slow mo, ada juga hyperlapse. Kalau hyperlapse ini lebih cepat dari time lapse-nya iPhone kayaknya ya. Nah, terus di sini ada tombol motion photo. Nah, motion photo ini seperti live ya kalau di iPhone. Oke, sekarang ini gue mau coba ambil foto dengan lensa yang biasa ya, bukan lensa yang wide-nya. Jadi dia masih pakai lensa biasa. Hasilnya ya seperti itu. Nah, ini foto kedua yang gue ambil memakai lensa biasa. Hasilnya lumayan ya. Nah, ini sekarang gue mau pakai lensa yang wide-nya. Tuh kelihatan ya, kelihatan jelas banget kalau pakai lensa wide ini objek itu seakan-akan berada jauh, lebih jauh daripada saat kita menggunakan lensa yang biasa gitu. Ini berguna banget untuk foto rame-rame, kayak misal ya lagi foto family gathering atau apa yang orangnya banyak gitu kan, bisa berdiri dari kiri sampai kanan tuh lebih lebar gitu jangkauan ininya, jangkauan fotonya. Nah, ini oke banget kalau pakai lensa wide ini. Sekarang gue penasaran ya sama yang lensa makronya. Kita coba ya, bisa menimbulkan efek bokeh nggak? Ngarep banget ya, tapi harusnya sih bisa ya. Masa cuma seri S doang yang ada bokehnya. Ternyata bisa guys. Ya, walaupun nggak bokeh-bokeh amat, tapi kelihatan lah agak ngeblur dikit. Jadi lensa makronya oke juga. Mungkin kalau pakai fitur yang food photography itu juga seperti itu kali ya. Jadi di belakang itu kelihatan lebih ngeblur gitu. Ya, so far so good sih kalau kameranya. Ini adalah contoh foto-foto yang gue ambil menggunakan Samsung Galaxy A71. Dan untuk foto-foto ini semuanya gue menggunakan fitur live focus. Itu ada di menu more di kamera ya. Sorry ralat dikit, untuk yang foto piano itu ada 3 foto yang gue ambil menggunakan 3 fitur yang berbeda. Food photography, makro, dan live focus. Tapi selain dari foto piano itu pakai live focus semua. Jadi kalau lo mau foto objek yang jaraknya dekat dengan kamera dan lo mau ada efek yang ngeblur di belakangnya untuk backgroundnya, lo harus menggunakan live focus ini kayaknya. Dia lebih bagus daripada menggunakan fitur makro. Gua nggak tahu nih kenapa nih. Harusnya kan makro lebih
fungsional ya untuk objek dengan jarak yang cukup dekat gitu. Satu lagi guys, jadi si live focus ini cukup bagus ya, bahkan gue bilang bagus banget untuk foto indoor yang dengan cahaya seadanya. Jadi tadi gue nyoba makro dan nyoba live focus serta food photography. Dan live focus ini juaranya. Jadi live focus bagus untuk objek jarak dekat. Terus udah gitu food photography nomor 2. Terus baru makro. Makro ini kayaknya cahayanya harus bagus gitu. Ya kalau nggak outdoor ya, kalaupun indoor dia harus terang. Karena tadi gue coba dengan cahaya lampu biasa, lampu ruangan gitu ya, itu dia hasilnya grepesan gitu. Makanya live focus ini juaranya. Udah gitu dia bisa diatur tingkat blur backgroundnya tuh semana gitu. Makanya enak banget ini yang live focus. Kayaknya gue jatuh cinta sama fitur ini. Oke, segitu aja mungkin unboxing dan review dari gue untuk produk Samsung Galaxy A71. Semoga ada manfaatnya ya buat yang belum punya dan lagi mempertimbangkan. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga ini. Terus buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Blue Radin. Oke? Bye-bye.